Ada berapa perawat di Pacitan? Total sebenarnya sekitar 600 lebih dikit. Tetapi 600. Ya, yang melakukan praktek mandiri kurang lebih sekitar 125-an ya. 125 yang praktek mandiri ya. Sisanya kerja di pasienkes rumah sakit rata-rata ya. 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 Yang praktek mandiri kebanyakan PNS apa swasta itu, Pak? PNS juga ada, swasta juga ada. Tapi hampir sekitar 80% PNS. Artinya mereka mungkin karena lihat situasi geografis ya, penduduknya memang masih di pelosok yang membutuhkan peran praktek perawat mandiri ya. Apakah tidak bertubrukan nih kalau di desa kan banyak praktek perawat itu kan seolah-olah bisa semua, mau pengobatan, tindakan, malah banyak area-area yang memang diambil oleh perawat, area-area medis. Itu gimana tuh? Sementara tenaga medis mungkin kurang, tapi perawat banyak misalnya yang kepada garda terdepan di masyarakat, terutama yang masyarakat yang membutuhkan pengobatan dengan segera. Ada gesekan-gesekan nggak tuh biasanya? Sementara ini tidak ada, Bang. Jadi begini, saya sadarkan kepada teman-teman bahwa ketika Anda praktek di suatu wilayah, jangan lupa bahwa di sana ada dokter wilayah, ada dokter kepala puskesmas wilayah. Saya harapkan teman-teman perawat yang praktek itu kolaboratiflah dengan mereka. Jadi kalau memang ada kasus, rujuklah kepada mereka, konsultasilah kepada dokter yang ada di wilayah. Jangan lupakan bahwa mereka adalah tenaga medis yang ada di wilayah. Memang keterbatasan tenaga medis di Pacitan ini begitu terasa. Jadi satu kecamatan itu paling hanya ada 2 maksimal 5 lah untuk dokter. Jadi apalagi dokter gigi satu kecamatan satu aja udah bagus. Di kantor saya ini bahkan di Pacitan ada formasi CPNS tahun ini 2021 ini dokter gigi ada formasi sekitar 8 lebih ya. Yang daftar cuma 2. Seperti itu keadaannya. Jadi teman-teman ini masih terbuka untuk melakukan praktek mandiri keperawatan, tetapi tetap koridor-koridor kami sampaikan agar berhati-hati. Bahkan kami menyarankan bagi teman-teman kalau ingin praktek mandiri yang aman adalah mendirikan klinik. Dirikanlah klinik bersama-sama dengan profesi yang lain. Begitu. Iya, betul-betul. Karena memang itu kan kolaborasi ya antara disiplin ilmu yang lain ya, sebetulnya kan seperti itu. Nah, kembali ke peran organisasi profesi. Karena kan peran organisasi profesi juga sebetulnya kan sebagai legislatornya organisasi. Nah, menurut Bang Hadi ini, organisasi kita ini bagaimana untuk mencapai ke daerah-daerah ini? Saya lihat Bang Hadi ini juga cukup berjibaku dengan metode dan konsep sendiri ya, menurut saya. Apakah ada peran dari pusatnya untuk membantu langsung, atau dari DPW, atau bekerja sendiri DPD-nya, seperti itu? Begini Bang, selama ini, jadi 5 tahun terakhir ini yang saya rasakan bahwa pembinaan yang dari pusat itu memang berjenjang, pusat ke DPW itu memang ada. Tapi yang saya rasakan bahwa pembinaan itu baru terbatas kepada ketua DPD. Jadi ketua DPD yang sering rapat, bahkan ketua DPD atau sekretaris atau bendahara. Saya selama 5 tahun ini belum pernah jadi wakil ketua bidang hukum itu mendapatkan pembinaan di tingkat DPD. Apalagi dari ini yang sangat kami sayangkan, sehingga program kerja yang ada di DPD ini ya semampu kita untuk kita lakukan. Jadi ini yang bahkan saya tahu masing-masing DPD akan berbeda dalam menangani. Satu contoh misalnya tentang praktek perawat mandiri, itu berbeda. Di Pacitan seperti ini, di Jawa Tengah Wonogiri
beda lagi. Di Ponorogo akan beda lagi. Itu Bang. Ini yang saya sesalkan sebenarnya. Di era digitalisasi ini harusnya PPNI, baik DPP maupun DPW bisa lebih lebih bermanfaat lah bagi kita semua. Sehingga teman-teman yang ada di daerah itu betul-betul mendapatkan semacam kebanggaan untuk menyandang sebagai seorang perawat begitu. Oh, aku perawat. Wah, organisasiku kuat. Aku dapat pembinaan yang luar biasa 3 bulan sekali dan sebagainya, seperti itu. Itu yang masih belum. Apa yang belum tercapainya dalam hal ini seperti Bang Hadi bilang? Contohnya misalnya, kok bisa berbeda antara DPD 1 dengan DPD lain? Padahal sebetulnya kalau 5 tahun sekali Munas, ada program kerja yang harus diturunkan secara struktural. Ke pusat, ke provinsi, ke kabupaten kota, sama ke komisariat. Kok bisa seperti itu? Kenapa itu kira-kira? Ini kuncinya Bang. Jadi, kalau menurut saya ya, PPNI yang sekarang ini jalan sendiri, belum menyentuh sampai ke tingkat yang DPK, apalagi DPK, yang DPD aja masih belum tersentuh. Jadi begini, intinya bahwa perawat ini di dalam organisasi masih belum solid lah, sehingga apa yang menjadi program kerja itu, apalagi program kerja. Sekarang kita mau tanya kepada teman-teman yang di daerahnya, apakah mereka sudah pernah membaca ADART? Apakah mereka pernah membaca tata tertib Munas atau hasil-hasil yang ada di nggak ada waktu Bang. Nah itu betul. Intinya apalagi program kerja bidang hukum, bidang organisasi apa ini yang masih belum. Jadi kita selalu euforia di saat mau Munas, euforia di saat mau Musbil, tetapi apa yang terjadi? Harapannya tidak seperti yang kita harapkan, bahwa organisasi ini bisa intinya sangat demokratis lah untuk perbedaan dalam pendapat ataupun demokratis dalam pilihan. Gitu. Nah, sebetulnya Bang Hadi, sorry ya, saya potong. Sebetulnya kan tadi Bang Hadi sudah berbicara tentang struktur organisasi, ada bidang pemberdayaan politik, ada bidang kesejahteraan, ada bidang inkopon ya, bidang komunikasi. Malah ada bidang kesejahteraan itu sangat penting. Bagaimana anggota bisa sejahtera. Nah, bagaimana dengan Bang Hadi sekarang praktek? Kita tidak menutup kemungkinan bahwa Bang Hadi sama teman-teman berpraktek itu kan indikasinya kan materi kan, betul tidak? Ya, jadi profesi berpraktek itu ada 2 hal yang ingin dicapai. Salah satu, bahwa sebagai organisasi profesi yang punya surat izin praktek, itu seyogianya adalah praktek. Melakukan praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga masyarakat akan sangat tahu bahwa, oh ini perawat, Bapak ini perawat yang punya izin, buka praktek, dan sebagainya. Itu bentuk dari tanggung jawab kita terhadap pelayanan masyarakat. Itu nomor yang pertama. Yang kedua, kalau seorang organisasi profesi tidak melakukan praktek, akankah nanti generasi kita juga akan melakukan praktek? Kita akan mengalami the lost generation. Jadi kehilangan marwah sebagai seorang perawat pada kemudian hari. Kita akan tidak ada lagi. Misalnya sekarang kalau saya, Pak Adi, tidak praktek di wilayah ini, tidak menutup kemungkinan 4-5 tahun lagi tidak akan ada perawat yang praktek di sini. Sekarang dengan kondisi
geografi dan demografi di pegunungan seperti ini, siapa yang akan menangani kesehatan masyarakat? Apalagi belum lagi kalau kemarin pandemi COVID ini. Akankah tenaga medis sampai menyentuh kepada pasien yang ada di lingkungan dan sebagainya? Tetap membutuhkan peran perawat untuk bisa membawa pasien, mengevakuasi pasien untuk dibawa ke tempat pasienkes. Begitu, Pak. Ya. Kalau substansi itu saya paham lah dengan situasi letak geografis yang sangat beragam, apalagi daerah pegunungan, dan memang mungkin perbandingan antara dokter sama masyarakat tidak seimbang antara perawat dengan dokter. Nah, kemudian kembali ke peran organisasi profesi, saya menarik karena Pacitan ini kan juga daerah yang berkembang, terutama mungkin dari sektor jasanya ya, jasa pelayanannya. Nah, sementara organisasi profesi ini seperti Bang Hadi bilang masih belum menyentuh ke tatanan DPK yang sangat tinggi. Sesungguhnya kan itu sebetulnya tugas DPD sebetulnya kalau kita berjenjang. Berarti peran DPD kan sebetulnya kan di atasnya pun DPW tidak berperan juga sesungguhnya kalau begitu. Nah, apa hambatan kira-kira koordinasinya nih dengan antara provinsi, wilayah, DPD sama DPK? Sebetulnya kan itu program kerja kan turunan, tinggal kasih tahu ini program kerja dari DPD, DPP ke DPW, DPW ke DPD, DPD ke DPK. Seperti itu, Bang. Ya. Ada nggak hambatan-hambatan sehingga terjadi? Saya lihat tadi terlalu jurang pemisahnya terlalu tinggi menurut saya kalau saya analisa. Ya, begini Bang. Yang terjadi pada 5 tahun terakhir ini, memang seakan-akan DPD ini berupaya untuk menjalankan roda organisasi, menjalankan program kerja dari Munas terdahulu dengan kemampuan SDM yang dimiliki DPD. Jadi kita berupaya, jadi menerjemahkan organisasi ini untuk bisa berjalan sesuai dengan koridor, program-program ini berupaya untuk dilakukan, tetapi tidak maksimal. Tidak maksimalnya begini karena kalau teman-teman di daerah itu yang sebenarnya ingin dicapai itu ya apa keinginannya organisasi. Ini berorganisasi adalah satu, dia punya izin, ras perizinan menjadi sesuatu yang biasa untuk dikejar. Kemudian untuk bisa punya izin, dia harus kumpulkan SKP, ikut seminar, melakukan asuransi perawatan dan lain-lain, itu tetap dilakukan. Terlepas dari itu, ada beberapa program yang ini ngambang, nggak tergarap. Yang paling menonjol sebenarnya adalah bidang kesejahteraan. Kesehatan perawat yang ada sekarang ini, PPNI belum bisa menyentuh sampai ke sana. Walaupun sedikit kita kemarin DPD PPNI berupaya untuk membantu teman-teman perawat Ponkesdes. Perawat Ponkesdes Jawa Timur ini kita miris melihatnya. Karena apa? Rekrutmen dulu oleh provinsi, pada waktu itu pemerintahan Gubernurnya Pak Dekarwo. Kemudian setelah bergulirnya waktu, tahun kemarin gajinya sudah sharing antara provinsi dengan kabupaten. Tahun 2022 ini kemungkinan akan dilempar ke daerah. Daerah harus menganggarkan tentang perawat Ponkesdes. Kalau di tempat kami di Pacitan juga terlalu banyak, cuma sekitar kurang lebih 46 lah. Tapi di kabupaten lain yang lebih besar juga banyak sekali mereka. Kemarin DPD Pacitan sudah melakukan hearing dengan Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD. Kita sampaikan permasalahan yang ada. Kemudian kita minta solusi dan minta dukungan agar pemerintah daerah juga memasukkan anggaran tentang gaji perawat.
itu baru perawat Puskesdes. Sementara perawat yang melakukan kerja sukarela atau dalam bahasa lebih kerennya adalah sukuan. Ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Sukuan yang ada di puskesmas. Ini kita belum bisa juga melakukan advokasi kepada kepala puskesmas atau kepala dinas. Karena teman-teman itu juga secara sukarela mendaftar agar bisa mendapatkan pengalaman kerja, agar bisa mendapatkan tempat untuk berteduh sebagai seorang perawat. Coba bayangkan, kalau misalnya pemerintah daerah melakukan tindakan yang tidak terima sukuan, tidak boleh terima sukuan, terus mau dikemanakan lulusan kita? Dia tidak bisa melakukan kegiatan perawatan sehingga dia tidak bisa ngurus STR, Bang. Begitu. Jadi inilah dilema. Sebenarnya profesi perawat ini sudah saatnya lah pendidikan keperawatan di Indonesia itu dalam tanda petik bukan dibatasi, tetapi dikaji ulang tentang output lulusan dan juga tentang jumlah. Jadi kita harus mulai setuju ketika zaman saya sekolah SPK dulu. SPK dulu itu satu sekolah, satu angkatan paling terima 30 muridnya. Itu pun sudah luar biasa. Yang tes 500 dan sebagainya, yang diterima 30 orang misalnya. Sehingga yang muncul adalah SDM-SDM yang handal, yang siap dan kompeten. Sementara dengan adanya banyak sekolah akademis swasta, perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu kesehatan swasta, inilah yang perlu harus dipikirkan. Sudah saatnya kita bahwa bukan membatasi sebetulnya, membatasi tentang karya keperawatan, tetapi dalam arti untuk outputnya lah. Jadi tetap harus ada melalui akreditasi dan lain-lain sehingga lulusan tidak begitu banyak sekali. Tidak semua mendirikan sekolah. Misalnya di sana mendirikan sekolah, di sini mendirikan sekolah. Akhirnya orang punya duit mendirikan sekolah. Orang punya duit mendirikan stikes. Belum lagi mendirikan itu bukan orang keperawatan. Ini yang sangat bahaya. Jadi orang-orang yang berduit, para pebisnis bisa mendirikan sekolah tinggi ilmu kesehatan. Kenapa? Dia punya duit mau ngurus izin. Kemudian apa yang mereka cetak? Bukan perawat yang profesional, tapi perawat yang cepat selesai dan lain-lain. Ini ya Bang. Bisa pencerahan.